Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marsha Angelia dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem anatomi tubuh manusia. Yang pertama yaitu Ada sistem persyarafan. sistem persyarafan adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas di tubuh kita. Sistem saraf ini tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang biasa disebut neuron. Seperti gambar sistem saraf ini ya guys. Nah, neuron ini merupakan komponen utama dalam sistem saraf. Setiap neuron tersusun dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel yang bisa kita sebut dengan nukleus. Nah, dari badan sel ini keluar dua macam serabut saraf yaitu dendrit dan akson. Next, Dendrit ini bentuknya pendek yang mana fungsinya menerima dan mengantarkan rangsangan atau impuls ke badan sel. Nah, sedangkan akson bentuknya panjang, yang mana berfungsi untuk mengirimkan rangsangan atau impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Nah, dapat kita lihat di sini ada inti sel atau nukleus, ada badan sel, ada dendrit, ada akson, dan lain-lainnya. next, Jadi teman-teman, sistem persarafan ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat, di mana terdapat otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini ada otak besar yang disebut cerebrum, yang merupakan bagian otak terbesar yang menjadi pusat aktivitas tubuh kita. Cerebrum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, lobus frontal, yang mana terletak di dahi di bagian depan otak, yang mana fungsinya sebagai pusat berpikir, berbicara, dan berencana. Yang kedua yaitu lobus temporal, yang mana terletak di pelipis atau di bagian samping antara telinga, yang mana fungsinya sebagai pusat pendengaran. Yang ketiga, lobus parietal, di mana terdapat di ubun-ubun atau di bagian belakang lobus frontal. Fungsinya sebagai indera peraba, rasa sakit, dan pengecap. Nah, yang keempat adalah lobus occipital, yang mana terdapat di bagian belakang. Fungsinya sebagai pusat penglihatan. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini ya guys, lobus frontal berwarna biru, lobus parietal berwarna kuning, lobus temporal berwarna hijau, dan lobus occipital berwarna merah. Nah, itulah teman-teman tentang otak besar atau cerebrum ya. next. Bagian otak selanjutnya ada otak depan atau diencefalan. Di sini ada talamus yang mana berfungsi menerima informasi sensorik dari panca indera yang kemudian diteruskan ke korteks otak. Ada hipotalamus yang berfungsi sebagai menjaga kestabilan suhu tubuh dan mengendalikan tekanan darah. Ada pituitary gland yang mana berfungsi menghasilkan hormon untuk mengontrol fungsi kelenjar endokrin. Nah, itu otak depan. Selanjutnya kita masuk kepada otak tengah atau mesencephalon, bagian yang bisa mengendalikan penglihatan dan pendengaran, serta bagian yang menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya batang otak atau brainstem. Di batang otak ini ada pons yang berperan dalam pengaturan pernafasan, dan ada medulla oblongata yang berfungsi sebagai pusat pengatur gerak refleks fisiologis. Nah, selanjutnya ada otak kecil atau cerebellum yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerak-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Nah, itulah tentang bagian-bagian di otak. Dapat kita lihat seperti gambar ini ya guys, di mana letak dan susunan-susunannya. Next, Bagian sistem saraf pusat selanjutnya adalah sumsum tulang belakang atau medulla spinalis, yang mana tujuan utamanya adalah membawa sinyal saraf ke seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang ini terletak di bagian punggung. next, Bagian sistem persarafan yang kedua yaitu sistem saraf tepi atau
saraf perifer, yang mana berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sistem saraf pusat dan seluruh bagian tubuh melalui sistem saraf kepala atau kranial dan sistem saraf tulang belakang atau spinalis yang dapat kita lihat dan perhatikan dari gambar yang sudah saya cantumkan ini. Nah, itu adalah bagian sistem persarafan yang kedua, yaitu sistem saraf tepi. Next, bagian sistem persarafan yang ketiga yaitu sistem saraf tak sadar atau otonom. Merupakan suatu sistem yang mengatur kerja organ tubuh tanpa kita sadari. Sistem ini terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik, yang mana salah satu fungsinya yaitu simpatik untuk mempercepat denyut jantung, sedangkan parasimpatik untuk memperlambat denyut jantung. Nah, dapat kita lihat dan perhatikan dari gambar yang sudah saya cantumkan ini. Nah, itulah dia teman-teman tentang sistem saraf tak sadar. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya tentang sistem persarafan. Yang kedua, selanjutnya sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah sistem yang memproduksi dan mengeluarkan hormon untuk mengontrol fungsi tubuh kita. Sehingga sistem endokrin ini sering disebut dengan sistem hormon. Nah, sistem endokrin atau sistem hormon ini memiliki 8 kelenjar yang penting untuk kita ketahui. Kelenjar yang pertama yaitu pituitari, yang mana berfungsi untuk menghasilkan hormon seperti hormon pertumbuhan, hormon oksitosin, dan hormon lainnya. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi untuk mengontrol hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari tadi. Yang ketiga ada pineal yang berfungsi untuk menghasilkan hormon metalonin untuk dapat tidur. Yang keempat ada tiroid yang berfungsi untuk proses metabolisme energi. Yang kelima ada paratiroid yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam adrenal yang berfungsi mengeluarkan hormon adrenalin yang membuat detak jantung dan tekanan darah meningkat. Yang ketujuh, kelenjar reproduksi yang terdiri dari testis bagian reproduksi pria dan ovarium bagian sistem reproduksi wanita, yang mana berfungsi sebagai menghasilkan hormon testosteron untuk pria dan estrogen serta progesteron bagi wanita. Yang kedelapan adalah pankreas yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berfungsi sebagai mengontrol kadar gula dalam tubuh. Dari 8 kelenjar yang saya sebutkan tadi dapat kita perhatikan dan kita lihat di mana letaknya dalam gambar yang telah saya cantumkan ini. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya tentang sistem endokrin. Yang ketiga, kita masuk kepada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pria ini ada namanya kandung kemih yang berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh kita. Ada kelenjar prostat yang berfungsi memompa sperma selama berhubungan seksual. Ada skrotum yang berfungsi membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis dan komponen-komponen lainnya. Testis ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ada uretra yang berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Ada penis yang berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Itu dia sistem organ reproduksi pria yang dapat kita lihat dan perhatikan di gambar yang telah saya cantumkan ini. Selanjutnya kita akan membahas sistem reproduksi wanita. Next, di sistem reproduksi wanita ini ada namanya uterus yang berfungsi menampung sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Ada ovarium yang berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron, yang mana ovarium ini terdapat di dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang dapat kita lihat di gambar yang telah saya cantumkan ini. Ada tuba fallopi sebagai tempat berjalannya sel telur
dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Ada serviks yang salah satu fungsinya memproduksi lendir atau mukus. Lendir ini membantu menyalurkan sperma dari vagina menuju rahim saat berhubungan seksual. Ada vagina yang berfungsi sebagai jalan keluarnya darah saat kita mengalami menstruasi dan jalan masuknya sperma ke rahim saat proses pembuahan. Selanjutnya ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan, yang mana muskulo artinya otot, skeletal artinya tulang. Jadi, sistem muskuloskeletal ini terdiri dari otot dan tulang, serta ligamen, sendi, dan tendon, yang mana semua bagian ini berfungsi untuk menopang berat badan, mempertahankan postur tubuh, dan membantu kita bergerak. Seperti yang dapat kita lihat di gambar ini. Nah, itulah tentang sistem muskuloskeletal. Selanjutnya ada sistem respirasi. Sistem respirasi atau sering disebut dengan sistem pernafasan, yang merupakan sistem organ yang digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernafasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan penting dalam tubuh untuk menunjang keberlangsungan hidup kita. Sistem respirasi ini berfungsi untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida, di mana sistem respirasi ini dimulai dari hidung, tempat awal masuknya oksigen, terus sampai ke faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, hingga sampai ke paru-paru, yang mana dapat kita perhatikan di gambar yang telah saya cantumkan ini. Dapat kita simpulkan proses perjalanan pernafasan ini diawali dengan masuknya udara ke dalam hidung. Di dalam hidung, udara mengalami penyesuaian suhu dan kelembaban, serta mengalami penyaringan, sehingga debu atau kotoran yang berasal dari udara tidak dapat masuk. Dari rongga hidung, udara masuk ke tenggorokan atau trakea. Tenggorokan ini bercabang dua, satu menuju paru-paru kanan dan yang lainnya menuju paru-paru kiri. Cabang tenggorokan ini disebut dengan bronkus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi yang disebut dengan bronchiolus. Pada ujung bronchiolus terdapat alveolus yang merupakan gelembung-gelembung halus berisi udara. Di dalam alveolus ini terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itulah tentang sistem respirasi. Selanjutnya ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah, yang mana tugas utama dari sistem ini untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan darah ke seluruh sel dan jaringan lainnya. Sistem kardiovaskuler ini ada namanya serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Ada bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Ada serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari vena serta memompa balik ke bilik kanan, yang mana fungsi bilik kanan ini untuk memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida dapat diganti dengan oksigen melalui pernafasan. Sistem ini memiliki 4 katup, yaitu katup mitral, trikuspid, pulmonal, dan aorta, yang mana fungsi keempat katup ini untuk memastikan darah mengalir ke arah yang tepat melalui 4 ruangan jantung tadi dan seluruh tubuh. Nah, dapat kita perhatikan dari gambar yang telah saya cantumkan ini, di mana letak bagian-bagian sistem tadi yang telah saya sebutkan, seperti serambi kiri, bilik kiri, dan bagian lainnya. Selanjutnya ada sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna dan mengelola makanan, yang mana dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, serta sampai ke anus. Saat manusia mengonsumsi minuman dan makanan,
lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, di sana terjadilah dua proses pencernaan, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Mekanik dilakukan oleh gigi, secara kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, betialin, dan enzim lainnya. Setelah selesai dikunyah, makanan ditelan dan dimasukkan ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremas-remas. Selanjutnya, makanan dimasukkan ke dalam lambung. Di tempat ini, makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan kembali juga dilakukan dengan proses kimiawi. Dari hasil pecahan makanan di lambung tadi, selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara nutrisi, makanan, dan zat sisa. Setelah nutrisinya diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan, serta berubah menjadi feses. Feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristaltis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Selanjutnya muncul kontraksi otot perut yang diikuti dengan mengendurnya otot stigvaranus dan kontraksi kolon serta rektum yang akibatnya feses terdorong keluar lewat anus. Nah, itulah tentang sistem pencernaan yang dapat kita lihat di gambar yang telah saya cantumkan ini, di mana letak dan susunannya. Selanjutnya ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin, yang mana terdiri dari beberapa organ, yaitu 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Apabila salah satu organ ini mengalami gangguan, maka proses pembentukan dan pengeluaran urin akan terganggu. Proses pembentukan urin ini diproduksi awalnya oleh ginjal, yang selanjutnya dipindahkan dari ureter dan kandung kemih. Nantinya urin akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, itulah tentang sistem perkemihan yang dapat kita lihat di gambar yang telah saya cantumkan, di mana letak dan bagaimana bentuknya. Selanjutnya ada sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem organ yang membantu melindungi tubuh, seperti untuk menutup organ atau jaringan dari kontra luar. Sistem integumen ini terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar, dan struktur saraf. Sistem integumen ini terbagi menjadi 3 jenis jaringan. Yang pertama, epidermis, merupakan lapisan paling terluar yang dapat kita sentuh dan kita lihat. Fungsinya untuk mencegah infeksi. Yang kedua, ada dermis, lapisan paling tengah. Lapisan ini lapisan yang paling tebal. Di lapisan ini berisi kelenjar, keringat, minyak, serta folikel rambut. Yang ketiga ada hipodermis. Ini lapisan paling bawah yang fungsinya untuk membantu melindungi tubuh kita. Nah, itulah sekilas tentang sistem integumen yang dapat kita lihat dan perhatikan di gambar yang telah saya cantumkan ini. Selanjutnya ada sistem imun dan hematologi. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap substansi asing yang terpapar ke dalam tubuh kita, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Fungsi utama sistem imun ini adalah untuk melawan dan mengeluarkan patogen atau kuman yang membawa penyakit. Nah, kalau sistem hematologi adalah sistem yang mempelajari mengenai darah, yaitu darah merah dan darah putih, serta trombosit dan plasma darah. Next. Nah, ini contoh gambar sistem hematologi. Di sini ada sel darah merah yang berbentuk bulat tetapi memiliki cengkungan. Ada sel darah putih yang berbentuk bulat juga, dan ada keping darah atau trombosit berbentuk bulat lonjong. Ada plasma darah yang berupa cairan. Nah, itulah tentang sistem imun dan hematologi. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya tentang 10 sistem anatomi tubuh manusia. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Bye-bye.